Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man wala wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian, para cerdik pandai, alim ulama, para asatid, habaib, dan para tulaf pencari ilmu. Bertemu kembali kita pada pembahasan tentang iman kepada hari akhir dan kiamat. Bicara tentang kiamat itu sesungguhnya bicara tentang dua hal yang penting. Yang pertama, bangkitnya manusia dari kubur. Jadi, kiamat itu akan terjadi setelah melalui fase bangkitnya manusia dari kubur. Seluruh manusia akan dibangkitkan dari kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan kiamat itu adalah fase di mana keadaan di akhir zaman. Yang dimaksud dengan akhir zaman di sini adalah hancurnya seluruh alam raya. Hancurnya seluruh jagat raya. Hancurnya seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Itulah kiamat. Untuk mengetahui seperti apa itu kiamat, memang tidak ada informasi yang lebih baik kecuali informasi itu adalah yang berasal dari Al-Quran. Dan akhirnya informasi itu menghasilkan sebuah penamaan tentang hari kiamat yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum bahwa itulah hari kiamat. Setelah ditelaah bahwa tentang hari kiamat ini, seperti apa hari kiamat ini, maka kita bisa melihat adanya terem-terem atau lafaz-lafaz atau istilah-istilah tentang hari kiamat. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa istilah-istilah tersebut akan sedikit banyak akan memberikan gambaran itulah hari kiamat. Yang pertama, kiamat itu diberi nama Yaumul Qiyamah. Ya jelas, itu adalah hari kiamat. Yaitu hari di mana hancurnya kehidupan ini, hancurnya seluruh yang diciptakan oleh Allah, maka itulah hari kiamat. Kita sudah dapat menggambarkan bahwa begitulah kiamat nantinya. Kemudian yang kedua ada Yaumul Rajifah. Yaumul Rajifah yaitu hari perlindungan atau hari lindungan besar. Di saat itu kita seluruh umat manusia akan menantikan dan meminta, masing-masing ingin mendapatkan perlindungan, syafaat yang pada saat itu kita bingung. Dan satu-satunya yang kita pikirkan adalah kita ingin selamat, kita ingin minta diberikan syafaat perlindungan. Itulah hari kiamat yang disebut dengan Yaumul Rajifah. Kemudian ada
istilah yaumuz zalzalah. Yaumuz zalzalah. Yang artinya itu adalah hari keguncangan atau hari keruntuhan. Jadi kiamat itu jelas akan berakibat kepada apapun yang ada di muka bumi ini akan melakukan reaksi. Reaksinya itu adalah ingin menandakan dia akan hancur, berguncang. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa berguncangnya itu. Ya mungkin seperti yang kita pernah menyaksikan di televisi, ada gempa, atau kita mungkin di daerah kita pernah terjadi gempa. Mungkin itu sebagian kecil lah yang disebut dengan yaumuz zalzalah. Jadi kiamat lah pada saat itu. Dan ada yang berjatuhan, runtuh, benda-benda langit berguncang, tidak lagi sesuai dengan peredarannya, tabrakan dan semacamnya. Kemudian yang keempat itu ada yaumul haqqah, yaitu hari kepastian, hak, kepastian. Kenapa disebut yaumul haqqah? Karena pada saat itu manusia ingin minta kepastian, dia bingung. Kemana mereka nanti akhirnya? Apakah mereka itu akan diselamatkan atau tidak? Nah, mereka ingin kepastian pada saat itu. Manusia bingung dan dia minta kepastian. Maka disebut dengan yaumul haqqah. Kemudian ada disebut dengan yaumil qari'ah. Qari'ah, yaitu hari keributan. Sesuai dengan nama ribut, ya memang pada saat itu ketika benda-benda langit itu berhancuran, maka manusia itu menjadi panik, manusia itu menjadi terbirit-birit, lari dan lain semacamnya. Bayangannya seperti itulah yang Korea. Kemudian kiamat itu juga, hari akhir itu juga kita sebut dengan yaumil akhir. Ya, sesuai dengan namanya yaumil akhir, yaitu hari yang akhir, yaitu berakhirnya hidup di dunia ini dan memasuki kehidupan baru atau fase kehidupan yang baru. Itu yaumul akhir. Kemudian ada yaumut tamah, yaitu kiamat itu disebut dengan bencana yang agung. Jadi saking hebatnya kiamat itu, maka disebut dengan yaumut tamah, yaitu begitu hancur, sehancur-hancurnya lah pada saat itu alam jagat raya ini. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Kemudian yang kedelapan ada yaumul asyir. Yaumul asyir itu artinya pada masa itu manusia dalam keadaan sulit, serba sulit, dibangkitkan, bingung, sulit, menentukan kepastian nasib, sulit. Tidak tahu kapan selesai menunggunya. Sementara teriknya matahari yang dalam satu riwayat itu sejengkal di atas kepala, sulit. Intinya pada hari itu betul-betul sulit. Kemudian ada yaumun la ghaiba fihi, la ghaiba fihi. Tiada hari, tiada keraguan padanya. Jadi yaumil kiamah itu, yaumil akhir itu adalah la ghaiba fihi. Hari yang disebut dengan tidak ada keraguan padanya. Kenapa tidak ada keraguan padanya? Karena dia pasti. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita yakin
bahwa yaumul kiamah itu adalah pasti adanya dan akan datang, dan kita sama-sama beriman, sama-sama memberikan konsekuensi kalau pasti hari kiamat itu, maka kita harus berbaik-baiklah dalam kehidupan ini, dan kita persiapkanlah segala sesuatunya dalam hal amal. Kemudian ada yaumut taghabun, yaitu hari terbukanya segala kegoncangan. Ini betapa dahsyatnya terbukanya segala kegoncangan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berguncang di muka bumi ini. Artinya dia akan hancur sehancur-hancurnya. Dia akan binasa sebinasa-nasanya. Dia akan luluh lantak seluluh lantaknya. Taghabun. Kemudian ada yaumun nusyur, yaitu hari berbangkit. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa bicara tentang hari akhir, bahwa pada manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Jadi seluruh umat, mulai dari Bani Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, dibangkitkan dari kubur. Maka disebut dengan hari kebangkitan, yaitu bangkit dari alam kubur. Kemudian ada yaumut tanad. Yaumut tanad ini adalah hari panggilan. Kita nggak tahu setelah kita dibangkit dari kubur, kita nggak tahu nasib kita. Jadi mungkin bayangan kita itu, panggilan itu kita akan dipanggil, itu antri, itu disebutlah satu persatu mau dibawa kemana gitu. Bayangannya seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari pertimbangan. Artinya pada saat itu di yaumil akhir itu kita akan ditimbang di neraca. Untuk apa? Untuk mengukur berat kebaikan atau beratnya kejahatan yang akan menentukan nasibnya nanti mau kemana. Itulah yaumil akhir. Kemudian mendapatkan informasi lagi dari nama tentang hari akhir, yaitu yang disebut dengan yaumul la tajzi syai'an. La tajzi syai'an. La tajzi syai'an. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Artinya bahwa yaumul yang tidak ada dapat seorang pun memberikan ganjaran atau memberikan pertolongan kepada siapapun gitu. Tidak ada. Jadi anak tetap anak, emak tetap emak, ayah tetap emak, ayah tetap ayah. Anak tidak bisa membantu emak, ayah, ayah tak bisa membantu emak, anak, dan lain sebagainya. Artinya masing-masing itu nafsi. Jadi bertanggung jawablah kita pada saat itu masing-masing. Kemudian ada yaumul jama'. Yaumul jama' itu artinya bahwa hari pengumpulan. Ya memang seluruh umat akan dikumpulkan. Kita nggak bisa bayangkan betapa banyaknya umat pada saat itu. Penuh mungkin. Kalau bicara tentang bumi ini mungkin penuhlah umat ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, Allah lebih paham, nah itu lebih tahu. Kemudian ada yaumul fasl, yaitu hari pemisahan. Ya, setelah kita dikumpulkan, ditimbang, nanti akan dipisahkan. Mau golongan mana nanti ini? Golongan kanan atau golongan kiri? Golongan yang akan mendapat kebaikan menuju surga, atau golongan yang mendapatkan kejahatan yaitu neraka. Wallahu alam. Maka disebut dengan yaum pemisahan. Pada saat itu akan terpisah kita. Walaupun mungkin ada hubungan keluarga dan semacam yang bisa akan terpisah. Tapi harapan kita semuanya, kita, keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bersatu bersama-sama mendapatkan kepastian yang sebelah kanan, kepastian yang terbaik yaitu menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada disebut dengan yaumul waqiah. Jadi hari akhir itu adalah disebut dengan yaumul waqiah, yaitu hari kejatuhan. Kejatuhan di sini adalah di dalam Al-Qur'an itu
diinformasikan bahwa benda-benda langit akan bertabrakan, manusia itu berterbangan dan lain semacamnya, gunung-gunung akan berhancuran, bertabrakan dan lain semacamnya, akan berjatuhan. Tidak ada yang tegak, tidak ada yang kokoh, tidak ada yang awet, semuanya hancur, 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 hancur dan jatuh. Kemudian ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu adalah yaumil akhir. Kita dapatkan informasi kita nanti akan berkumpul di suatu padang, ya, yang disebut dengan padang mahsyar. Kita akan berkumpul di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, kita nggak bisa bayangkan kita berkumpul di lapangan sepak bola saja kelihatannya ramai, ya. Apalagi pada saat itu seluruh umat manusia akan dikumpulkan. Maka bicara tentang yaumil akhir, kita dapat informasi kita akan dikumpulkan. Kemudian ada yaumuddin, hari keputusan. Kita akan mendapatkan keputusan sebenarnya kemana sih kita nanti, apakah kita tergolong hamba yang mendapatkan kebaikan surga atau neraka. Nauzubillah min zalik. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan yang terbaik lah keputusannya. Kemudian ada yaumut talaq, yaitu hari perpisahan. Ya, memang pada saat itu kita berpisahlah dengan kehidupan dunia. Kita berpisahlah dengan apa yang kita miliki. Semuanya yang ada hanyalah diri kita dan kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Kemudian ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu yaitu hari pembalasan. Ya, memang saat itu kita akan dibalas atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi yaumil akhir itu adalah tempat pembalasan sesungguhnya. Kalau di dunia mungkin kita dapat balasan itu mungkin hanya kita mengira-ngira gitu ya. Jangan-jangan ini akibat aku melakukan ini dan itu. Tapi nanti di yaumil akhir itu betul-betul pembalasan yang setimpal sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kemudian ada yaumul ard, yaitu hari pertontonan. Ya, memang mungkin saat itu kita dibukakan seperti kayak layar televisi atau file-file kita itu sepertinya kalau zaman teknologi modern itu file rekaman jejak kita di dunia itu akan ditampilkan, tidak ada yang tidak tampilkan. Tidak bisa kita bayangkan seluruh manusia akan ditampilkan. Nah, ini tergantung amalnya. Apakah aib kita akan juga ditampilkan di sana, tergantung amalan kita di dunia. Seandainya kita di dunia itu menjaga rahasia orang, tidak menampilkan aib orang, tidak membicarakan aib orang, maka mudah-mudahan kita digolongkan kepada yang dipertontonkan Allah adalah yang baik-baik, tidak ada yang tidak baik. Kemudian ada yaumul ghasiyah, yaitu hari pembalasan. Yaumul ghasiyah itu hari pembalasan. Ya, memang ya sudah selayaknya lah di akhir itu kita akan mendapatkan keputusan pembalasan, sama seperti kita di akhir tatap muka, di akhir perkuliahan, di akhir sebuah kegiatan kita akan mendapatkan balasannya atau nilai lah begitu. Nah, maka disebut dengan yaumil ghasiyah. Kemudian ada yaumil khulud, yaitu hari yang kekal. Tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhir nanti. Maka disebutnya yaumul khulud. Kemudian ada yaumul barzah. Yaumul barzah itu adalah hari penantian. Hari penantian, amal dinanti untuk mendapatkan syafaat atau keputusan akhir. Maka disebut dengan yaumul barzah. Kemudian ada yaumul hisab. Ya, pada saat itu kita akan dihisab, dihitung satu persatu apa yang dihitung, amal kita, apa dosanya, pahalanya dihitung, dan manusianya juga akan dihitung, diakumulasikan berapa kebaikan-kebaikan yang akan menentukan kepastian kita baik atau buruk tempatnya, tempat akhirnya surga atau neraka, itu akan dihisab, dihitung. Kemudian ada yaumul wa'id, yaitu hari ancaman. Dia memang kita akan diancam, diinformasikan yaumil akhir itu ada neraka, di yaumil akhir itu ada tempat yang buruk yaitu neraka. Maka sebenarnya itu adalah hari akhir disebut dengan hari ancaman, kita diancamnya. Oleh sebab itu kita yang waras, kita yang beriman ini harus berusaha ingat, memahami dan mempersiapkan bahwa tidak ada hal yang tidak dihitung, tidak ada hal yang tidak diganjar, tidak ada hal yang sia-sia dalam kehidupan ini. Untuk kita jadikan iktibar bahwa jangan sampai ancaman-ancaman Allah berupa neraka itu benar-benar
tidak menjadi terbukti untuk kita, tapi karena kita adalah hamba Allah yang taat dan patuh, dan kita akan menunggu berupa berita gembira, yaitu mendapatkan surganya. Kemudian yang terakhir itu ada Yaumul Haq, itu hari kebenaran. Memang di situ kebenaran yang muncul. Kebenaran yang muncul. Ya, kebenaran tentang amal, kebenaran tentang segala sesuatu kehidupan yang kita jalani, dan di akhirnya memang kita harus dapatkan kebenaran itu. Tidak ada yang tidak benar, tidak ada yang dizalimi, semuanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, apa yang manusia telah perbuat di muka bumi, dan itulah kebenaran sesungguhnya. Mudah-mudahan ketika kita bicara tentang hari akhir, yaitu kiamat, dengan nama-nama yang tadi, dengan nama-nama hari akhir itu, dapatlah gambaran tentang begitulah kehidupan akhir yang kita yakin dan kita akan menjalaninya nantinya. Kita berharap semoga pertemuan ini memberikan iktibar pembelajaran, memberikan kontribusi untuk memperkuat keimanan kita tentang hari akhir dan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah segala penentu kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran, usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.